Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah dan selawat beserta salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan tema aset. Dalam penyusunan makalah ini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Sahra Matra. Yang kedua ada Rifla Devri Andara. Yang ketiga Aulia Sri Anggraini, Deni Putri Gizela, dan yang terakhir ada Nadia Fadila. Baiklah, kita langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah penetapan aset. Seperti yang kita tahu bahwa aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan di mana ada manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas nantinya. Nah, dalam penetapan aset ini kita akan membahas 4 poin sebagai karakteristik aset. Yang pertama ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Yang kedua ada kontrol oleh entitas. Yang ketiga peristiwa masa lalu. Dan yang keempat dapat dipertukarkan. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu manfaat ekonomi masa yang akan datang. Maksudnya di sini adalah esensi dari aset sebagai manfaat ekonomi di masa depan. Nah, untuk memenuhi syarat sebagai aset, ini merupakan salah satu syarat yang penting yang harus dipenuhi. Manfaat ekonomi masa yang akan datang harus membantu entitas untuk mencapai tujuannya. Artinya, aset memiliki kapasitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain dari nilai entitas dan digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk entitas atau digunakan untuk melunasi liabilitas dari entitas. Selanjutnya adalah kontrol oleh entitas. Untuk dapat dikatakan sebagai aset, maka suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tapi cukup dikontrol oleh entitas. Maksudnya di sini adalah adanya hak untuk memanfaatkan aset tersebut dan tidak harus mempunyai bukti kepemilikan aset. Kepemilikan biasanya sesuai dengan kontrol atas suatu aset, tetapi ini bukan merupakan karakteristik aset yang paling penting. Sebagai contoh, adanya agen yang mempunyai kewajiban menjual barang milik prinsipal, akan tetapi barang tersebut bukan aset milik agen tersebut, melainkan aset milik prinsipal. Konsep legal biasanya digunakan sebagai pedoman. Tujuan akuntansi tidak berfokus pada konsep legal, tetapi lebih menekankan pada substitusi. Yang ketiga yaitu peristiwa masa lalu. Maksudnya di sini adalah aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ini harus memenuhi definisi atas pengakuan suatu aset. Jadi, manfaat ekonomik dan kontrol yang dilakukan oleh suatu entitas tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset untuk dilaporkan melalui laporan keuangan, tetapi harus memenuhi kriteria yang ketiga, yaitu peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir di sini ada poin dapat dipertukarkan. Maksudnya di sini adalah suatu karakteristik yang mendukung keberadaan aset, akan tapi bukan merupakan karakteristik yang penting. Pertukaran aset merupakan suatu option atau pilihan bagi perusahaan dan tidak selalu terjadi terhadap suatu entitas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, di mana saya membahas tentang pengakuan aset. Beberapa aturan pengakuan informal dinyatakan sebagai konvensi dan lain-lain secara resmi ditunjuk dalam pernyataan otoritatif. Dua contoh dari aturan pengakuan konvensional adalah: yang pertama, sebuah piutang dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit dibuat. Yang kedua, peralatan dicatat sebagai aset bila dibeli. Untuk lisi, sebagaimana dinyatakan pada ayat 10 dari IAS 17 atau AASB 117, memenuhi salah satu kriteria berikut menunjukkan bahwa sewa yang tidak dapat dibatalkan yang akan dikapitalisasi kecuali ada alasan-alasan lain yang akan membutuhkan sewa untuk dianggap sewa operasi. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi agar bisa dipastikan pada awal sewa bahwa pilihan akan dilaksanakan. Yang ketiga, jangka waktu sewa.
adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun judul tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum berjumlah setidaknya secara substansial semua nilai wajar dari aset dihitung selisihnya. Dan yang kelima, aktiva sewa guna usaha, seperti yang bersifat khusus yang hanya lesi dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. Kriteria pengakuan telah banyak diterapkan di masa lalu untuk membantu akuntan untuk memutuskan kapan saja merekam aset. Yang pertama, ketergantungan pada hukum. Pengakuan aset banyak tergantung pada konsep hukum aset. Pencatatan piutang karena penjualan persediaan dan pembelian aktiva tetap memberikan hak hukum untuk menggunakannya adalah sebagian dari contoh. Kriteria ini berkaitan dengan baik relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Keberadaan hak hukum merupakan indikator, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan aset. Yang kedua, penentuan substansi ekonomi dari transaksi atau peristiwa. Memastikan substansi ekonomi dari transaksi berkaitan dengan tujuan melaporkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Yang ketiga, penggunaan konservatisme atau kehati-hatian prinsip. Mengantisipasi kerugian tapi tidak keuntungan, di mana standar juga dapat membatasi pengakuan aset. Misalnya IAS 38 atau AASB 138, aset tidak berwujud, paragraf 48, melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Standar menyatakan bahwa goodwill yang dihasilkan secara internal bukan merupakan sumber daya diidentifikasi atau tidak dipisahkan atau tidak timbul dari hak kontraktual atau lainnya yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur pada biaya. Demikian pula IAS 38 atau AASB 138 membatasi pengakuan aset internal yang timbul dari pengeluaran penelitian. Semua pengeluaran penelitian dibebankan pada saat terjadinya, karena dalam pandangan pembuat standar, suatu entitas tidak dapat menunjukkan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan dihasilkan. Pengakuan aset internal yang timbul dari pengeluaran pembangunan diperbolehkan, tetapi hanya jika kriteria yang ketat terpenuhi. Misalnya, merek internal tidak dapat diakui, tetapi merek yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis dicatat sebagai nilai wajarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang asset measurement atau pengukuran aset. Ada 3 topik yang di sini akan dibahas, yaitu tentang aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, dan instrumen keuangan. Dimana pertama kita akan membahas tentang aktiva berwujud. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, pendekatan tradisional telah mengukur aset sebesar harga perolehan. Biaya historis yang telah tertanam secara kuat di Amerika Serikat sebagai prosedur standar akuntansi keuangan atau PSAK, meskipun posisinya Securities Exchange Commission. Zeff menggambarkan komitmen Securities Exchange Commission untuk biaya historis, yaitu suatu paparan kapitalisasi perusahaan yang dipertanyakan dalam praktek revaluasi, yaitu sebelum runtuhnya pasar saham Amerika Serikat pada tahun 1929. Standar IASB dibangun pada asumsi bahwa pendekatan pengukuran utama dalam akuntansi adalah biaya model atau biaya yang dimodifikasi. Misalnya IAS 16 dan IAS 40 membutuhkan properti, pabrik dan peralatan, dan properti investasi yang masing-masingnya akan diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan termasuk kepada biaya transaksi, yaitu dijelaskan pada IAS 16 paragraf 15 dan IAS 40 pada paragraf 20. Biaya model mencerminkan pendekatan konservatif untuk pengukuran aset. Beberapa GAAP nasional mendukung penggunaan biaya historis. Karena pengukuran setelah pengakuan berdasarkan biaya historis, berarti pengukuran aset sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan biaya.
Pendukung biaya modal berpendapat bahwa biaya perolehan memberikan bukti subjektif dan dapat diverifikasi dari biaya aset penerapan penyusutan dan penurunan nilai memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Konsisten dengan pendekatan konservatif untuk pengukuran, kerugian nilai aset akan diakui di dalam laporan keuangan sedangkan keuntungannya tidak diakui. Namun, pada standar IASB memungkinkan pengukuran aset berwujud untuk berikutnya, yaitu salah satu pilihan termasuk dalam tatanan IAS 16 aktiva tetap dan IAS 40 yaitu tentang properti investasi. Mereka mencerminkan praktek GAAP yang diadopsi ke dalam IASC atau IASB standar. Yaitu standar ini memungkinkan tetapi tidak memerlukan penggunaan model pengukuran nilai saat ini. Sehubungan dengan IAS 16, manajer dapat memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk pengukuran berikutnya. Pengukuran itu dapat didasarkan pada nilai pasar yang disediakan oleh penilai profesional yang memenuhi syarat untuk penilaian tersebut, di mana revaluasi harus tetap up to date pada setiap neraca, karena dalam kaitannya yaitu seorang manajer tersebut akan memilih modal biaya atau modal nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan. Revaluasi dapat memberikan informasi lebih lanjut saat ini tentang nilai dari biaya historis. Namun argumen ini kurang persuasif jika aset tersebut baru dibeli atau tidak tunduk pada harga pasar yang berfluktuasi. Manajer mungkin akan menilai kembali tanah pada saat kenaikan harga untuk memastikan bahwa aset tidak sesuai pada neraca. Sebuah nilai saat ini pada neraca mungkin relevan untuk pengambilan keputusan, mungkin akan menguntungkan bagi perhitungan rasio keuangan atau dapat mencegah perusahaan mengambil melebihi target. Karena salah satu argumen terhadap penggunaan model pengukuran saat ini adalah yaitu bahwa pengukuran tidak dapat diandalkan dan subjektif. Meskipun demikian, kebijaksanaan manajer dalam pengukuran aset, Bart dan Klein melaporkan bahwa revaluasi aset adalah suatu nilai yang relevan. Hasil ini menyarankan investor untuk memanfaatkan informasi manajer tentang nilai aset dan keuntungan pada pengukuran aset, yaitu disebabkan pada penggunaan model revaluasi yang tercantum dalam IAS 16 paragraf 31 secara tradisional akan dimasukkan dalam ekuitas. Aset yang meningkat sehingga akan meningkatkan pada neraca dan entry kredit ke selisih penilaian kembali aset dalam ekuitas. Dan dengan demikian peningkatan nilai aset yang ditampilkan tanpa memberikan dampak yang pada laba rugi. Gagasan surplus pendapatan bersih atau pendapatan harus mencakup semua item pendapatan, keuntungan biaya dan keuntungan biaya, yaitu jika informasi kepada pengguna laporan keuangan tidak mempengaruhi pendapatan sehingga angka pendapatan konservatif akan disajikan. Perlakuan terhadap keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian yang timbul dari suatu model pengukuran nilai saat ini adalah salah satu isu yang paling kontroversi saat ini. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan kedua tentang aktiva tidak berwujud, di mana kita telah melihat bahwa praktik akuntansi saat ini yaitu membuat penggunaan kedua biaya dan nilai wajar atau revaluasi model untuk aktiva berwujud. Haruskah kita melakukan pengukuran terhadap aset tidak berwujud, yaitu di mana praktek akuntansi dalam kaitannya dengan pengukuran aset tidak berwujud secara umum telah konservatif. Adapun aset berwujud, standar akuntansi mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud pada awal biaya akuisisi, yaitu di IAS 38 paragraf 24. Penggunaan nilai saat ini aset tak berwujud itu jarang dilakukan, yaitu karena memungkinkan model revaluasi, akan tetapi tidak seperti IAS 16 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar yang aktif, karena aset tidak berwujud sifatnya tidak memiliki pasar aktif atau biaya
amortisasinya dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan adalah metode pengukuran yang digunakan secara luas. Selain itu, IAS 38 melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat masa depan, akan dihapuskan atas dasar bahwa hal itu tidak menghasilkan aset yang akan diidentifikasi secara terpisah. Salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul dalam neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pembangunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penilaian aset tidak berwujud yang kontroversial karena tidak akan melibatkan estimasi subjektif dari nilai aset wajar aset. Dan yang pembahasan yang ketiga yaitu tentang instrumen keuangan. Kategori yang ketiga pengukuran aset yaitu dipertimbangkan yaitu melalui instrumen keuangan, di mana dijelaskan IAS 39 menciptakan kategori terpisah dari aset dan kewajiban keuangan dan memperkenalkan aturan pengukuran terkait. Seiringnya waktu nilai mereka dapat berubah secara drastis, tetapi di bawah model biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar daripada biaya dalam IAS 39 yang didefinisikan sebagai nilai sebagai jumlah yang merupakan aset yang dapat dipertukarkan atau kewajiban yang diselesaikan antara pihak yang bersedia berpengetahuan dalam transaksi jangka panjang. Standard Center berpendapat bahwa dengan pengukuran aset melalui instrumen keuangan pada nilai pasar, pengguna informasi yang disediakan informasi yang relevan mengenai nilai pasar. Standar tersebut seperti FASB dan ISSB mengingat tujuan kegunaan keputusan dimasukkan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan dalam beberapa pernyataan. Pernyataan FASB ini telah terpilih berpengaruh dalam pengembangan standar instrumen keuangan diumumkan oleh IASB. Bahkan IASB telah memimpin FASB dalam pengaturan standar untuk instrumen keuangan dalam rangka untuk menyediakan satu set standar inti Organisasi International of Provisi Effect atau IOSCO pada tahun 2002. IAS 39 instrumen keuangan adalah pengakuan dan pengukuran yang didasarkan pada PSAK 133. IASB telah berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Standard Center berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian instrumen keuangan harus diakui sebagai yang muncul untuk melaporkan risiko yang terkait, untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan dan menghindari kompleksitas pengakuan akuntansi yang ada, seperti akuntansi nilai. Di sisi lain, beberapa memiliki aspek yang menentang dari pernyataan IASB, mengklaim bahwa pengukuran nilai wajar tidak akan mempromosikan relevan, pelaporan dapat diandalkan dan dimengerti dan dapat diperbandingkan. Pengukuran instrumen keuangan mencerminkan kompleksitas mereka karena sebuah model pengukuran tunggal belum disahkan oleh pembuat standar dalam PSAK 39. Bahkan sejumlah metode pengukuran yang digunakan, semua instrumen keuangan dikategorikan sebagai 4 jenis, masing-masing dengan metode pengukuran yang berbeda. Dalam pengakuan selanjutnya, suatu entitas dapat memilih untuk menghargai semua atau salah satu dari instrumen keuangan pada nilai wajar. Dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan, dengan menunjuk mereka sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau suatu entitas dapat mengklasifikasikan aset ke dalam kategori lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang classification and measurement of financial instrument, yaitu ada 4 tipe tentang aset keuangan, yaitu yang pertama originated loans and receivable, yaitu di mana metode pengukurannya amortisasi biaya, aset tidak akan
tidak akan terpengaruh pada niat untuk menjual atau menahan jatuh tempo. Yang kedua itu held to maturity investment, itu amortisasi di review untuk penurunan nilai. Entitas dilarang menggunakan hingga jatuh tempo klasifikasi jika menjual atau mengalihkan lebih dari sebagian kecil dari investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo selama 2 tahun saat ini atau sebelumnya. Yang ketiga yaitu available for sale security, yaitu metode pengukurannya yaitu nilai wajar yang dengan keuntungan akan kerugian dari pengukuran akan kembali diakui dalam ekuitas. Yang terakhir yaitu financial asset held to for trading or classified as fair value through profit and loss and derivative. Yaitu dengan metode pengukuran yaitu nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengukuran yang diambil untuk keuntungan aset atau kerugian seluruhnya akan dilakukan pada biaya perolehan yang diamortisasi dan tersedia untuk dijual. Ini harus dinilai untuk penurunan pada setiap tanggal pelaporan pada pelaporan keuangan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat, challenge for standard setter atau tantangan bagi penyusun standar. Dalam beberapa standar, pengukuran nilai wajar tidak wajib, tetapi lebih merupakan pilihan, seperti dalam kaitannya dengan IAS 16 dan IAS 40. Chance berpendapat bahwa meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar berdasarkan IFRS lebih merupakan persepsi dari kenyataan. Namun demikian, dukungan oleh IASB dan IFSB untuk penggunaan yang lebih besar dari pengukuran nilai wajar. Misalnya, untuk semua instrumen keuangan adalah fokus perhatian yang cukup besar dalam beberapa bagian dari komunitas keuangan. Kami mengeksplorasi pandangan peserta dalam proses pelaporan keuangan, yaitu penyusunan, analisis, dan pembuatan standar tentang pengukuran nilai wajar dari instrumen keuangan dalam studi kasus. Mengingat penggunaan pengukuran nilai wajar, pembuat standar telah memberikan bimbingan tentang bagaimana mengukur nilai wajar. Di EFB PSK 157, pengukuran nilai wajar memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Yang pertama, pendekatan pasar. Penggunaan diamati dan informasi dari transaksi sebenarnya untuk identik, aset yang sama atau sebanding atau kewajiban. Yang kedua, pendekatan, konversi jumlah masa depan seperti arus kas atau laba dengan jumlah single present diskon. Dan yang ketiga, biaya pendekatan, jumlah yang saat ini akan diperlukan untuk mengganti kapasitas layanan. Pernyataan IFSB juga menyediakan fair value hierarchy, yang artinya yaitu untuk memodifikasikan 3 kategori untuk diinput yang akan digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Yang pertama, ada tingkatan 1, penggunaan harga pasar dan kewajiban yang sama di pasar referensi aktif setiap kali informasi berdasarkan harga available tidak akan disesuaikan. Yang kedua, jika harga pasar aset dan kewajiban yang sama di pasar aktif tidak tersedia, nilai wajar harus diperkirakan berdasarkan harga pasar aset sejenis atau kewajiban di pasar aktif disesuaikan untuk perbedaan. Dan yang ketiga yaitu tingkat 3, jika harga pasar aset identik atau serupa dengan kewajiban di pasar aktif tidak tersedia atau jika ada perbedaan antara aset dan kewajiban yang sama, tidak objektif ditentukan. Nilai wajarnya harus diperkirakan dengan menggunakan teknik penilaian beberapa yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendekatan, dan biaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai issues for auditors atau masalah bagi auditor. Nah, di sini audit nilai wajar sering menimbulkan kesulitan bagi auditor. Nah, ini dikarenakan memerlukan penerapan model penelitian dan penggunaan penelitian yang ahli.
Nah, audit nilai wajar ini tentang aset ini telah diidentifikasi oleh CEO perusahaan audit global yaitu Grant Thornton LPP, yaitu satu dari 10 topik teratas untuk penelitian yang lebih lanjutnya. Nah, walaupun secara historis dan terutama auditor telah membuktikan dengan pernyataan diversifikasi. Meskipun sebagai sebuah profesi, kita telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan penurunan nilai sampai saat ini. Nah, namun sampai saat ini tidak ada yang luas dalam lingkup sebagai nilai audit wajar tanpa adanya pasar yang siap telah diminta dari kita. Menilai kewajaran nilai wajar ini dalam kondisi seperti itu memerlukan pasokan yang berlimpah dari ahli penilaian. Dalam sebuah sintetis penelitian, Martin Kaya dan Wilkes berpendapat bahwa sebagai aset lebih dan kewajiban yang diukur pada nilai wajar, auditor perlu memahami lebih lanjut tentang model penelitian dan proses manajemen yang menentukan masukan kepada model mereka. Ketika penilai spesialis digunakan itu, yang bersangkutan dengan hal tersebut. Nah, untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami kontrol perusahaan klien yang relevan untuk menentukan nilai wajar dan membuat penilaian tentang apakah pengukuran perusahaan klien tersebut dengan metodenya dan asumsi yang tepat dan cenderung memberikan dasar memadai untuk pengukuran nilai wajar.